Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube saya, Sherlina Dwi Asri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada buku Filsafat Pendidikan lanjut ke bab 8. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sherlina Dwi Asri, NPM A1M020034, kelas 6B Prodi Pendidikan IPA. Jadi, apa sih judul dari bab 8 buku Filsafat Pendidikan ini? Judulnya adalah Aliran-aliran dalam Filsafat dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah, langsung saja kita ke aliran yang pertama, yaitu nativisme Arthur Schopenhauer. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak perkembangan lahir dan genetik dari kedua orang tua. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Baik, lanjut ke aliran selanjutnya, ada empirisme oleh David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dari dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Aliran empirisme dibangun oleh Francis Bacon tahun 1210 sampai 1292 dan Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Namun mengalami sistematisasi pada 2 tokoh berikutnya, yaitu John Locke dan David Hume. Lanjut ke aliran berikutnya adalah aliran idealisme, Plato, Elia, dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, dan Al-Ghazali. Idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk, serta fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Plato dilahirkan di Athena dari keluarga terkemuka, dari kalangan politisi. Pada mulanya, ia ingin bekerja sebagai seorang politikus. Namun, kekacauan di negaranya setelah kematian gurunya, Socrates, telah memadamkan ambisinya untuk menjadi seorang politikus. Kemudian ia beralih ke filsafat sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan bangsanya. Ajaran Socrates sangat berpengaruh pada dirinya. Selanjutnya adalah aliran realisme, Aristoteles, Johann Amos Comenius, William McGucken, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill. Merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi 2 bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah murid Plato. Namun dalam pemikirannya ia mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realistis yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Aliran berikutnya adalah materialisme oleh Demokritos Ludwig Feuerbach. Berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supernatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal
sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Aliran materialisme mengabaikan adanya spiritual. Tidak ada kamus kitab suci, rasul, hari kiamat, malaikat, surga, neraka, maka tak kenal ibadah, doa, dosa, taubat, takwa, tawakal, sabar. Konsep-konsep dosa dan taubat, neraka, dan surga datang dari agama. Jadi, kalau tidak mau dipusingkan hidup ini oleh urusan dosa dan neraka, tinggalkan saja agama. Selanjutnya ada aliran pragmatisme oleh John Dewey, Charles Sandre Peirce, William James, dan Heracleitos. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat dalam sejarah. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme. Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Paul Tillich. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya, kata eksistensi berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensialisme, ungkapan mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di alam dunia. Cara manusia berada di alam dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, juga yang satu berada di samping yang lain, tanpa hubungan. Tidak demikianlah cara manusia berada. Manusia berada bersama-sama dengan benda-benda itu. Benda-benda itu menjadi berarti karena manusia. Di samping itu, manusia berada bersama-sama dengan sesama manusia. Untuk membedakan dua cara benda ini di dalam filsafat eksistensialisme, dikatakan bahwa benda-benda berada sedangkan manusia bereksistensi. Jadi hanya manusialah yang bereksistensi. Selanjutnya aliran perennialisme, Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan juga abad pertengahan. Selanjutnya ada aliran progresivisme, George X. Tele, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, dan Frederick C. Neff. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal, menyala, tidak pernah sampai pada yang paling ekstrem, serta pluralistis. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionisme oleh Caroline Pratt, George Kuhn, dan Harold Rook. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya
memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme yang hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang Selanjutnya ada paham rasionalisme oleh René Descartes. Rasionalisme adalah atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan oleh fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme dan ateisme, dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan keagamaan atau takhayul. Meskipun begitu, ada perbedaan antara kedua bentuk tersebut. Selanjutnya ada aliran sosialisme oleh Karl Marx. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak abad ke-19 dalam bahasa Inggris. Istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simons pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Reynaud dalam Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal di pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada segelintir elit. Selanjutnya adalah paham komunisme. Paham komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19 yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik yang mengenyampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampur adukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Baik, selanjutnya ada paham kapitalisme oleh Karl Marx. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi bab 8, yaitu aliran-aliran filsafat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik link di bawah untuk mengetahui soal-soal evaluasi. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.